Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau friend, kita berjumpa lagi di Nafas 8. Tapi kali ini Nafas 8-nya keren, karena biasanya hanya seputar sales. Ini ada ngobrol asik masalah seputar after sales. Jadi rangkaian dari sales ke after sales. Nah, sekarang juga lagi enak-enaknya kita berbicara tentang TCM. Bagaimana dari awal sampai kembali. Jadi TCM itu kalau kita bahasakan secara sederhana, beli kembali sama saya. Jadi sebuah rantai yang tidak putus. Jadi ketika TCM itu berjalan, kita akan sulit sebenarnya menemukan awalnya di mana. Tapi kalau sekarang awalnya memang di sales, tapi untuk memutar kembalinya ke sales itu ada di after sales. Masih seperti biasa sama saya Kakak Bams, dan kembali ditemani sama partner saya yang sangat ganteng. Kemarin sempat Halo Kala Friend, ya. kemarin sempat perempuan cantik, sekarang kakak ganteng lagi sama Bang Opi. Ya. Nah, kali ini kita spesial Kabeng dari Urip. Saya tidak mau memperkenalkan diri beliau dulu karena nanti biar beliau yang memperkenalkan dirinya. Untuk itu kepada narasumber kita persilahkan memperkenalkan diri. Baik, makasih Kakak Bam sama Bang Opik. Oke, perkenalkan saya Ranu Setiawan. Saya kepala bengkel di Kala Toyota Urip Sumoharjo. Awal mula saya bergabung di Kala Toyota itu di cabang Kendari, Kendari, tahun ya? 2005. Ya, Kalau 2005 ya? sebagai Ya. teknisi GR. Nah, jadi kemudian sampai 2012 ya. 2012 itu saya promosi menjadi service advisor di 2005 SA ke 2012. 2005 sampai 2012 teknisi. Iya. Teknisi. Nah, 2012 awal 2012 itu saya promosi menjadi service advisor di Kala Toyota Kolaka. Kolaka. Oh, Kolaka ya. Masih daerah Tenggara ya. Betul. Kurang lebih 3 tahun. Saat itu masih Pak Sobirin ya minta untuk asesmen supervisor, Bang. Jadi saya langsung iakan. Ternyata setelah asesmen lulus itu bukan supervisor ternyata. Langsung dipercayakan pegang cabang Bau-Bau. 2015, Bang. 2015. Iya. 2015. Jadi awal mulanya ya, jadi kepala bengkel itu di cabang non-motorized di cabang Bau-Bau. Bau-Bau. 2 tahun di sana, 2015 sampai 2016. Kemudian awal 2017 itu dimutasi ke Kala Toyota Kolaka kembali. Kembali ya Kembali ya. ke tempat SA. Tempat SA. Iya. 2017 sampai 2018. 2019 mutasi ke cabang Parepare. 19 ke Parepare. Iya. Oh, iya. Kurang lebih setahun di sana. Setelah ini awal 2020 langsung balik kampung ke Kendari. Back to basic ya. Betul. Iya. Jadi di Kendari 2020 sampai 2023, awal 2024 dipercaya untuk pegang cabang Urip. Gitu, Bang. 2024. Oh, begitu ya. 2005 masuk ke Kala. Ya. Teknisi. Teknisi. Ya. Isi betul. Itu pas selesai sekolah kah? Pendidikan atau bagaimana? Enggak, Ya. jadi gini. Jadi ada selang beberapa bulan. Jadi saya tamat STM itu 2000, tahun 2000. STM Iya, tahun tahun 2000. Kemudian saya masuk ke kuliah ya. Kebetulan saat itu kuliah di D3 ya, Iya. teknik elektro. Jadi mungkin saya cerita. Saya masuk STM itu ambil jurusan teknik elektronika, Pak. Teknik elektronika di STM. Jadi kenapa saya berminat untuk ambil jurusan itu? Karena saya punya cita-cita ingin kerja di Telkom, Bang, sebenarnya. Awalnya. Oh, iya, iya, iya. Telkom. Jadi saya ingin itu kuliah di ITB, ambil telekomunikasi. Itu cita-cita saya di awal, Bang. Jadi setelah itu tamat ya,
karena mungkin karena kondisi orang tua juga kan, orang tua saya ya PNS, bukan pejabat Bang ya. Jadi saya memahami kondisi orang tua saat itu. Akhirnya saya memilih untuk di Kendari saja kuliahnya ya, betul. Saya ambil teknik elektro. Nah, tapi saat itu S1-nya belum tersedia, jadi saya ambil D3. D3. Oh ya. Nah, kemudian selesai. Setelah selesai ada program magang ke Jepang terbuka. Nah, jadi saya coba daftar. Magang ke Jepang ini disiapkan programnya oleh pemerintah atau dari kampus? Untuk pemerintah. Dari pemerintah ya? Kali ini Depnaker. Oh, Depnaker. Oh iya. Nah, jadi setelah daftar saya persiapan, karena kan kalau magang ke Jepang itu ada proses tes fisik yang harus Lakukan ya? dilakukan. Ya. Harus dijalani tes fisik. Jadi sembari persiapan ada terbuka pendaftaran di Toyota Kendari. Jadi persiapan ke luar negeri, Ya. kalau Toyota Kendari buka. Betul. Nah, kebetulan di situ yang saya lihat ini yang terbuka itu ada satu lowongan teknisi elektro. Nah, itu kan jarang tuh. Iya. Ya. Biasanya kan mesin. Betul, otomotif kan. Iya, Nah, otomotif. jadi saya daftar, saya masukkan lamaran. Alhamdulillah lolos di Kota Kendari. Jadi saya langsung ke orang tua, saat itu ibu. Saya bertanya, ini bagaimana? Saya pilih yang apakah saya lanjut yang magang ke Jepang? Magang ke Jepang, ya. Yang Toyota. Ya. Ada dua pilihan ya. Ibu memberikan masukan saat itu begitu. Untuk apa cari yang banyak? Nah, kalau jauh dari keluarga itu. Jadi saya disyaratkan untuk memilih yang Toyota. Jadi di Ya. namanya Jepang kemungkinan banyak, tapi negatifnya jauh dari keluarga. Itu. Ya. Di sini kemungkinan tidak seperti di Jepang, Iya. tapi tetap bersama keluarga. Iya, betul. Jadi walaupun sebenarnya saya ingin sekali ke Jepang saat itu, Pak. Iya, hasratinmu sekali. Betul, iya. Karena kan ada beberapa teman-teman sudah di sana. Iya. Mereka bercerita, ya pastilah kita. Ada gambaran, Ya, ada ya. gambaran, tak? Ya. Tertarik. Jadi saya pilihlah yang Toyota. Gitu. Nah, jadi kalau kita dengar dari kisah beliau, mirip sebenarnya kisah Toyota tuh. Ya. Berbakti kepada orang tua. Ada yang berbakti kepada orang tuanya. Ada Ya. yang berbakti kepada Orang tua, Jadi ya. lebih memilih mendengarkan apa yang saran ibu ketimbang hasrat yang Ya. ingin ke Jepang. Padahal mungkin ya jiwa masih muda, menggebu-gebu, kesempatan besar sekali. Tapi memilih ya yang disarankan sama orang tua. Seperti yang dia bilang Pak. Iya, Toyota. betul. Toyota lahir itu karena anak yang berbakti, terhadap orang tuanya. Nah, pantaslah beliau diantar menuju Kabeng. Nah, sekarang kan masuk Maki ke Kala. Tadi impian ke Jepang. Ke Jepang, ya. Artinya kan kalau memburu impian itu dengan yang kita ada di Kala sekarang, mungkin agak stepnya agak sedikit mundur Ki. Nah, awal-awal itu pas Ki masuk pasti ekspektasinya coba ke Jepang. Ini ada tidak sempat terlintas yang seperti itu kerja? Sesaat ini coba ke Jepang. Ini kan biasa ada yang seperti itu. Iya. Sempat atau bagaimana? Iya. Jadi waktu awal masuk tuh kebetulan foreman saya Pak Firman, kepala bengkel Bulukumba. Jadi saya langsung dikenalkan sama admin saat itu kan. Jadi saya langsung diarahkan ke ruang teknisi, dikasih wear pack. Saya pakai tuh wear pack. Ya. Saya kan elektronika Bang. Iya. Jadi harus lemah kan, jadi nggak ada basic otomotif. Sama sekali. Iya. Jadi tiba-tiba langsung dikasih wear pack, langsung dampingi teknisi kerja. Ya. Langsung Ya. Betul. Sementara notabene pemahaman tentang mesin ini belum ada. Iya. Yang saya tahu cuma busi. Itu karena hubungannya listrik sedikit nih. Betul. Jadi saya dikasih wear pack, saya langsung nge-spot ke lapangan, langsung ketemu dampingi teknisi. Ya. Saat pertama saya ingat sekali itu suruh diminta untuk buka roda. Buka roda Bang. Iya. Ya, saya agak bingung bukanya yang mana ini. Iya. Iya. Betul. Ini mengencangkan tuh melonggarkan. Iya.
Jadi itu yang paling saya sempat agak termenung sempat ini saya bilang kenapa Ah, kayak bingung. iya. Ya bingung Pak, karena saya mendarah basic di sini. Iya, iya, Itu betul. yang terjadi. Betul, betul. Tetapi karena saya tekuni kurang lebih 2 bulan. Ya. Bulan pertama itu sudah bisa saya untuk servis berkala. Ah, Gitu. Servis berkala sebenarnya tanpa didampingi saya sudah Sebenarnya. mulai, iya. Terus bulan ke-5 kalau nggak salah ingat itu sudah bisa overhaul ya, gitu. Di bulan ke Iya, Lima. bulan ke-5. Setahun sudah dipercaya untuk overhaul engine. ya, Gitu. Saat itu kan unit masih kijang, Bang. iya iya iya. ya, ya, ya. Kita masih sering, itu kan Avanza masih baru-barunya kan, Avanza, Innova, jadi masih banyak tuh yang kijang-kijang Kapsul nih, kijang kapsul. kapsul, betul. Kijang Hmm. kotak masih ada juga. Masih Oh, ada. kijang kotak masih ada juga, ya. Iya iya. Nah, Itu sih yang menarik, Bang. Awal mulanya saya masuk, Ya. saya basic elektronika, Mm-mm. tiba-tiba dihadapkan dengan Betul. otomotif, ya. Dapat, yang terbiasa nih, oh Benji, Ya. tiba-tiba kunci-kunci. tetapi, Biasa solder, Ya. Solder tiba-tiba kunci roda. Bang. kunci-kunci. ya, betul. Tetapi yang paling menarik sekali tadi dikatakan Pak Ranu, kita dapat kata-kata pencerahan lagi nih, Bams. Tapi karena saya ditekuni, itu. Luar biasa kita menemukan Ah, titik-titik kata. mulai lagi ya. Ada yang menarik juga, Bang. Ya, Jadi waktu awal-awal itu saya, ini jujur ya, Iya. berapa kali saya mau resign sebenarnya. Itu tadi. Itu Iya, yang iya, saya iya. bilang biasanya kan ya, di Jepang terus masuk begini, Iya, iya. terus beda lagi. Itu Iya. tekanan batin. ya. Karena gini, karena di otomotif itu kan dibutuhkan pikiran dan dibutuhkan fisik kan. Betul. Iya. Nah, di elektronik itu kan pure betul-betul Iya, analisa. kalau fisik kecil sekali gila. Kecil sekali. Iya. Jadi di otomotif itu memang butuh fisik yang lebih ini kan. Hmm, Jadi mungkin saya belum terbiasa. ya, Awal-awal itu saya ke ibu lagi. ya, Saya saat itu mau mendaftar di kebetulan terbuka PLN sama Telkom kan. Nah, saya mau daftar, tapi ibu melarang. Nggak usah lah. Kamu tekun. Itu lagi kata-kata tekun. betul. Itu. Ilmunya yang utama dulu. Iya. Gitu. Jadi saya urungkan ya itu. Jadi saya tetap lanjut saja. Mm-mm. Gitu. Nah, itu ya 7 tahun itu kan awal-awalnya ya. Jadi kalau saya ingat Bang di posisi sekarang, saya ingat orang tua lah pasti. Karena kenapa? Ibu saya meninggal waktu saya masih posisi tenis ini. Oh, Oke. Ya, ya. Jadi tidak sempat melihat. tidak sempat melihat. Saya naik SA beliau sudah nggak ada. Gitu. Jadi di posisi ini pun saya yakini ini doa orang tua saya. Iya, Betul, betul. betul. Jadi menarik Sekali. ini sebenarnya. Saya kalau mau jujur itu tadi berapa kali mau resign, bahkan sempat mau ke ini. Jadi ada nih faktor yang bikin keluar Kak dia cari yang sesuai dengan Iya. ilmuku. Iya. Awalnya kan sesuai dengan ilmuku. Tapi tetap Ki ada di dalam. Itu faktor apa yang paling besar? Kan kalau kita cari faktor besar, oke lah, pasti akan jawabannya Iya. ibu, dorongan ibu. Tapi kan tidak nempel, tidak begitu saja, tidak tunggal Ki. Biasanya, oh ya maceku suruh gak begini. Tapi ada titik yang bikin lagi, oh karena saya harus begini supaya tetap ada di dalam apa yang bikin gitu sampai luas terima sarannya Mace. Mungkin keyakinan. Oke, Artinya yakin bahwasanya ini kan perusahaan besar nih Toyota. Iya. Gitu. Jadi ada nasihat dari orang tua juga bahwasanya kita namanya hidup ya, tidak mungkin langsung di atas lah, Iya, harus dari bawah. Hmm, Jadi betul-betul saya di Toyota itu dari nol. iya. betul. Baik itu dari ya yang kalau kita di 2005 kan Bang tahu kan sendiri Iya. bagaimana dulu ya. Iya. Dengan sekarang kan jauh berbeda Jauh berbeda kondisinya dan fasilitasnya, Pak. Iya, betul. dari pendapatan juga kan. Iya, dari Jadi, sisi pendapatan, ya. itu yang saya kalau ditanya ya sekarang untuk bagaimana apakah ada niat untuk pindah bendera
Saya bilang tidak, karena saya dibesarkan dan hidup dari alat Toyota ini. Iya, Saya dari nol di sini. betul. Jadi kalau ditanya terkait loyalitas, ya saya 19 tahun, Pak. Ini Maret 19 tahun saya udah kenal 19 tahun ini di Luar biasa ya. alat alat Toyota. Toyota. Iya. Nah, jadi tadi pilihan Mace, terus keyakinan. Nah, keyakinan itu mungkin teman-teman ambil tadi, keyakinan itu alat Toyota ini perusahaan besar. Ya. Jadi artinya keinginan untuk berpindah dari itu sebenarnya di kala Toyota ada Ji. Ada, ya. Termasuk perusahaan besar. Iya. Apalagi sekarang. Nah, di Iya. zaman beliau saja yang tidak seperti sekarang Iya. masih setengah mati. Iya. Nah, sekarang kalau di dalam mati ya manfaatkan nih, menurut saya manfaatkan nih Iya. sebaik mungkin. Betul. Nah, itu dari basic elektronika di Iya. elektronik Basic elektro terus ya. ke mesin itu sangat jauh berbeda. Terus tiba-tiba bisa ke SA terus jadi kabin. Menurut tak faktor apa yang bisa sampai manajemen dorong Ki? Oh iya, dia nih. Padahal secara kalau kita lihat kan secara keilmuan ya mungkin kita kan lihat ya lebih paham Ki yang Iya, yang di teknis ya. otomotif. Ya, ya, ya. yang teknisi. Tapi kenapa bisa tiba-tiba dia mana kita mau padahal basic elektronik yang terjun ke otomotif tapi akhirnya bisa naik. Apa kira-kira faktornya? Ya. Kalau ditanya itu Bang, ya saya nggak mengerti juga sebenarnya. Ya. Tapi gini, kalau posisi foreman dan SI setelah teknisi ya, Ya. itu kan ada beberapa parameter yang sebenarnya berbeda untuk menentukan ini kandidat ke foreman atau kandidat ini ke SI. SA. Iya. Itu ada Ya, ada kriterianya ya. Ya, betul. Foreman itu harus kuat terkait analisa teknikalnya. Foreman, Oh. terkait analisa Iya, iya. teknikal. Dia kemudian yang kedua memang dia ya sedikit ini sih kalau foreman itu karena teknis ya agak kaku sedikit dan ini tak cocok untuk SA. Ya. SA komunikasi pertama udah harus pasti Iya. Ya. persyaratan utama tuh. Iya, karena dia kan frontline yang menghadapi customer yang meyakinkan. Sama marketing. Iya, betul. Kemudian teknis harus ada juga. Iya, iya. Bagaimana pada saat dia penggalian. Ya, permasalahannya customer ya. Oh, iya. Itu sih. Ya, jadi mungkin manajemen ya kalau saya melihat mungkin pada saat itu dia melihat saya cocoknya di SA gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi bocoran juga buat teman-teman teknisi yang mau melanjutkan karirnya. Kalau menurut tak ada peluang tak karena komunikasi tak atau cara tanda kutipnya meyakinkannya orang lebih besar, Iya. maka gali diri tak untuk menuju SA. Betul. Jadi, nah kalau secara teknikalnya teman-teman teknisi itu kuat, Iya. maka jalur foreman akan terbuka lebar. Jadi ini clue-cluenya lagi untuk anak-anak ini. Betul. Betul. Jadi perjalanan karir itu walaupun tidak sama background pendidikan itu bisa jadi. Saya sebenarnya sama dengan beliau. Saya lahir dari elektro D3 Poltek. Jadi ada memang dasar ilmu yang kita pakai, tapi ketika penerapan di lapangan itu kembali ke kita. Betul. Untuk bagaimana memanfaatkan keilmuan yang kita punya dengan keadaan di lapangan. Iya. Nah, itu dipadukan. Ya, tinggal menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Ya. Nah, kemudian untuk teman-teman juga semua, jadi kalau kita analisa, sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin ya. Seperti apa yang dikatakan Pak Ranu, sebenarnya beliau pun juga masuk bergabung di Kala Toyota dengan basic yang belum terlalu paham mengenai mesin, ya, hanya bermodalkan disiplin ilmu terkait dengan elektro. Tetapi karena fokus dan apa namanya tadi yang dikatakan beliau tekun, ya, mau menekuni ya teman-teman, ya, akhirnya bisa sampai di titik ini. Nah, jadi untuk teman-teman semua ya, apalagi dengan fasilitas yang dikatakan Pak Ranu tadi sangat jauh berbeda di periode beliau dengan teman-teman sekarang teknisi ya.
sudah bagus fasilitasnya ya, tentu dengan etos kerja yang pasti lebih baik. Nah, di periode Pak Ranu saja dengan fasilitas yang mungkin belum terlalu sebaik ini teman-teman, karena ditekuni ya, dijalani dengan rasa ikhlas, kemudian dilakukan dengan sebaik mungkin, ditekuni terus-menerus sampai akhirnya. Nah, ini kunci untuk teman-teman semua, tekunilah segala sesuatu dengan baik dan maksimal dan lihatlah hasilnya kemudian. Itu kata-kata mutiaranya untuk teman-teman semua. Salah tadi. Habis itu SA terus saya diminta assessment untuk jadi supervisor. Ya. Ternyata saya dikasih Posisi amanah bukan supervisor tapi langsung ke kepala bengkel. di bau-bau. Nah, ini menarik karena Kendari, Kolaka itu terbiasa dengan kembali fasilitas di after sales-nya. Lengkap terus tiba-tiba ke bau-bau cabang non authorized yang sih sangat tahu itu peralatan di dalamnya itu sangat kurang. Nah, bagaimana manage gitu? Saya sudah kepala bengkel nih, bukan lagi teknisi, dan saya berhadapan sama anak-anak yang ketika dia bekerja itu kelengkapan di bengkel seperti di authorized bagaimana? Konon dan kami pun dengar konon katanya fasilitasnya pun termasuk bengkelnya sangat-sangat tidak terstandarisasi begitu Pak Rano ya. Informasinya mungkin bisa diceritakan kondisinya. Baik, Bang. Sebelum saya ke cabang bau-baunya, saya ceritakan dulu terkait bagaimana sampai awal mulanya kenapa langsung pegang bengkel. Ini kan tesnya supervisor kan, asesmennya supervisor. Jadi gini, saya berempat saat itu. Saya, Om Cule, Kakak Cule, Jeffrey, Pak Tokip saat itu saya berempat. Ya. Kemudian langsung penempatan cabang asesmen ini. Betul, penempatan cabang non-authorized. Saya di Bau-Bau. Om Cule di Malili, di Malili. Kemudian Jeffrey di Lubanggai, dan Pak Tokip di Sopen saat itu. Oh, berarti keempat-empatnya ditempatkan di cabang yang authorized ya? Jeffrey masih sama Kakak Hedir waktu itu. Menarik sekali ya. Jadi saya lanjut. Jadi saya ke Bau-Bau, kan sudah kita tahu nih Bau-Bau kesian bagaimana. Itu masih sampai sekarang pun itu masih kontrak kan. Memang tapi sekarang sudah sementara pembangunan kan Bang. Saya datang masih kacap saya saat itu Pak Hendra Yaksa. Saya dijemput di pelabuhan. Saya via kapal cepat saat itu dari Kendari. Terus saya ke kantornya. Jadi saat itu kantornya cabang Bau-Bau itu rumah Bang. Betul. Rumah yang kemudian bengkel itu di samping. Jadi rumah yang terasnya keliling itu kan. Bengkel samping. Jadi saya lihat-lihat dulu, saya menghadap dulu sama Bapak cabang saat itu. Pak Hendra langsung bilang, keliling-keliling dulu Pak Rano. Lihat-lihat dulu ini cabang atau apa yang perlu kita improve. Jadi saya keliling-keliling, ruang SST, area bengkel. Saya lihat teman-teman teknisi kerja pakai sendal, jauh dari standar. Betul, jauh dari pokoknya standar SOP-nya Toyota. kita, Betul, Kemudian lantai kan itu tanah. Infonya katanya begitu. Baut jatuh hilang. Jatuh hilang. Jadi saya keliling setelah berapa sekian menit ya, nggak sampai sejam kayak saya keliling. Saya masuk lagi ke ruangan Pak Hendra. Apa mau dikaisan ini Pak? Itu bahasa saya, apa mau dikaisan kalau begini? Susah kita ini. Kebetulan itu kontrakannya sisa 3 bulan. Waktu tiba-tiba. Iya betul, sisa 3 bulan mau habis. Jadi Pak Hendra bilang saat itu, kacap saya bilang, coba keliling-keliling mencari lokasi yang cocok. Gitu. Karena tempat itu, Bang, kalau hujan nggak sampai setengah jam salah. Itu air sampai betis tuh, di atas mata kaki. Betul, Makanya tim saya biasa dikatakan
saat itu ya teknisi pasukan rawa-rawa. Kenapa? Pasukan rawa-rawa tadi. Iya, iya, iya. Air sudah menggenang, kita teknisi masih melakukan penggantian oli, kan nggak ada lift, jadi Iya, iya, merayap. Ya merayap. Bagi basah semua. Loyang itu udah di atas air, Iya. loyang oli. Oh, itu ya. Jadi Betul, luar betul, biasa betul, kalau ya. ditanya perjuangan teman-teman. Iya, 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 iya. Iya. Luar biasa. Luar biasa ya, ya. Dengan kondisi begitu. Betul, betul. Tetap bisa produktif. Bisa Iya, profit, iya. bisa survive juga. Betul. Itu yang saya angkat jempol untuk teman-teman teknisi di Bau-Bau saat itu Iya. awal-awal. Kemudian saya keliling lah kota Bau-Bau, cari tempat, dapatlah itu ruko, ada ruko. Iya, ruko. Ya. Kebetulan ruko ini belum pernah ditempati, Bang. Ada tanah kosong di sampingnya. Ada Kebetulan sudah pagar keliling kan. Iya. Kalau dari posisi dan dari area ruko ini itu sangat cocok untuk ini kita kontrak untuk Agak strategis lah Paranunya tempatnya ya. kalau Itu di perkotaan ya, Pak? kalau dikatakan strategis, tidak terlalu strategis amat. Oh ya. Agak-agak ini juga, bro, agak pendakian. Iya, iya. Kalau di bawah kan banyak pendakian, Bang. Iya. Oh. Jadi tapi untuk letak bengkelnya, Iya. kemudian untuk salesnya ini sangat, kalau menurut saya lokasinya dan model rukonya ini sangat cocok untuk ini. Oke. Nah, saya lapor lah ke kepala cabang, udah beliau setuju. Iya. Kita pengajuan. Jadi kita tutup dulu di kata dapat tempat secara lokasi mungkin kalau strategis tidak terlalu strategis, tetapi secara bentukan tempat ini sudah masuk nih secara gambaran. Nah menarik tadi apa yang mau di Kaizen. Jadi pertama datang memang tujuannya Kaizen nih. Nah ketika dapat mini tempat kah fasilitas mungkin tempat masih tempat sudah oke Mila, tapi fasilitas mungkin lift masih belum ada. Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, bagaimana menyikapi lagi itu? Iya, bahkan bengkelnya pun harus dibuat ulang lagi kan. Iya. Jadi saat itu yang penting posisinya dulu ini. Jadi tanah kosong di sampingnya kurang lebih 5 meter lah. 5 meter. Kosong, iya. Kosong 5 meter. Jadi 9 meter. Tanah kosong 9 meter ke samping. Ini cocok untuk saya buat bengkel ya 4 stall. 4 stall list Sekalian dengan ruangan teknisi dan ruangan SST-nya. Di belakang ada area tanah kosong juga untuk mobil-mobil unit baru. Iya. Itu display. Oh iya iya. Gitu. Kemudian kan ini 2 petak pokoknya sudah memang persiapan untuk kantor karena sudah los kan. Jadi saat itu Bang, saya bersama tim untuk bagaimana kita buat bengkel itu, karena kan ini biaya kontraknya sudah melebihi budget sebenarnya. Iya. Saat itu Pak Hendra kacap saya saat itu mengatakan kita gotong royong. Iya. Jadi bengkelnya kita buat sendiri, kebetulan tenis saya ada pintar melas. Jadi tenis saya 2 orang saat itu yang saya tugaskan. Saya liburkan 1 minggu itu nggak usah terima order, tapi dia bengkel. Ya fokus di kanopinya dulu. Ya buat kanopinya ya. Seminggu dibuat, kemudian untuk lantainya itu kami gotong royong. Saya sendiri turun tangan sampai jam 2 subuh Bang. Dikerja. Kita kerja itu. Sama Jadi, Bapak Kepala Cabang pun turun tangan itu. Kita kerja itu, kita cor. Jadi biaya ongkos kerja nggak ada. Ya, jadi bahan oke kita beli, Bahan tapi kita tidak bayar uang pekerja. Betul. Karena kita yang jadi pekerjanya. Betul. Iya. Jadi saat itu teman-teman di Bau-Bau ya, bersama-sama kita gotong royong buat itu, dan kurang lebih 2 minggu Bang selesai. 2 minggu. 2 minggu selesai. Itu yang kalau menurut saya Bang paling berkesan. Nah terus juga Kaizen tadi, saya meeting Kaizen ke teman-teman di sana di Bau-Bau. Hampir semua belum memahami apa itu Kaizen. Iya. Jadi spirit saya di tahun pertama Bang, waktu di Bau-Bau itu, saya ingin merubah. Kalau kita ditanya dari mana cabang Bau-Bau ya, kasihan Bau-Bau ya tempatnya. Ini yang kita mau ubah.
menjadi dia tahu bau-bau nih. Itu yang artinya kan beda kan. Iya. Dengan cara apa? Ya saya sampaikan ke teman-teman. Dengan cara kita berKSN. Kita harus berprestasi lewat KSN. Gitu. Jadi waktu kami pindah di ruko yang tadi, itu kita mulai bikin KSN pertama saat itu yang saya ingat. Karena kita nggak punya lift. Bagaimana bisa mempercepat pekerjaan walaupun lift nggak ada, kita buat tools itu dongkrak elektrik, Bang. Saya ingat tahun pertama itu dongkrak elektrik, jadi tinggal dicolok di listrik kan, jadi tinggal tombol aja dimainkan ini naik. Karena contoh nih Kampas Kopling kan kalau di bawah kan area pegunungan, itu banyak, hampir setiap hari pasti ada pekerjaan Kampas Kopling. Penggantian Kampas Kopling. Tangki BBM. Nah itu kan membutuhkan 2 teknisi, Bang, sampai 3 teknisi untuk membantu pada saat penurunan transmisi. Sama yang tangki. Nah kalau menggunakan alat itu cukup sendiri. Berarti sudah. Saya sudah terbatas terkait teknisi kan, Bang. Jadi teknisi terbatas. Kalau pas pengerjaan 4 unit bersamaan masuk, pasti ada satu yang melipetnya pasti lama karena menunggu bantuan dari teman-teman. Betul. Menunggu ini kan pasti dia menunggu dulu selesai ini baru bisa. Baru bisa membantu. Nah, itu, Bang. Dan alhamdulillah saat itu Bau juara 2. KSN saat itu KSN maraton kan. Di Makassar sini tahun 2015. Betul. 2015. Luar biasa. Terus tahun depannya 2016 kita buat lagi tuh info. Jadi makanya saya bilang jempol saya sama teman-teman teknisi di Bobau karena mereka punya talenta, punya kelebihan selain dari kita. Betul. Saya cuma membuat konsep. Saya bisa tidak seperti itu. Bisa. Nah, jadi dibuatkan. Kenapa? Ada beberapa yang kayak contoh yang pertama kan dongkrak elektrik karena kita nggak punya lift. Yang tahun kedua terkait cuci, Pak. Ini kan kalau unit setelah servis kita cuci bawa ke belakang. Bawa ke belakang itu lead time-nya kadang satu unit bisa memakan waktu sampai 45 menit. Dari tempat pencucian kembali lagi 45 menit. Karena posisi belum proses cucinya, belum proses maju mundurnya, pemindahannya. Gitu. Jadi yang kita buat saat itu saya terinspirasi dari YouTube. Ada sempat saya lihat ada namanya robotic washing. Ya, gitu. Jadi kita coba buat itu dari barang bekas. Dari barang bekas, Bang. Jadi saya diskusi sama tim, kira-kira bisa. Setelah dia lihat saya buatkan desainnya. Oh bisa, Pak. Desain ini gara-gara anak elektronik tadi mungkin gara-gara kuliahnya ini. Jadi kita gunakan tuh dari barang bekas. Kan penggerak motornya juga itu motornya free, motor washer dari ini kan ada komponen yang wiper kan. Wiper ini, motor wiper ini diganti, kita perbaiki coba, oh bagus. Nah ini kita gunakan saat itu. Coba kita rakit, saya buat rangkaian sederhana, ternyata bisa. Jadi jadilah itu alat. Jadi modelnya ya kayak robotic washing itu. Dia sederhana karena dari pipa. Betul. Luar biasa. Yang mahal itu cuma mesin steamnya aja, steam kan untuk mendorong tekanan. Nyemprotnya. Betul. Dan itu tahun itu, Mas, Bang, juara 2 lagi tuh. Juara 2 lagi. Dua lagi. Berkat terobosan di pencucian itu ya. Kita melihat apa kekurangan kita ya, itu yang kita coba berkaitan gitu. Luar biasa ya. Jadi teman-teman, saya mengamini juga apa yang dikatakan Pak Ranu karena saya lihat juga teman-teman after sales di non authorized. Malah saya bilang ke teman-teman itu tadi keterbatasan seharusnya tidak membuat kita mundur, tapi keterbatasan yang kita alami setiap hari itu yang membuat harga kita nanti jadi mahal. Luar biasa ya. Di era di ketidaksiapan alat, tapi itu bisa dikerjakan. Akhirnya nilainya itu sebenarnya teknisi di situ itu sebenarnya jauh lebih mahal menurut saya ya. Dengan tanpa
menyampingkan teknisi-teknisi Yang lain, ya. authorized, tapi Ya. jauh sebelum orang berkaizen, sebenarnya teknisi-teknisi di cabang C itu sudah putar otak nih untuk itu. Jadi itu tadi ketidak kesempurnaan alat itu sebenarnya potensi membuat kita jauh lebih mahal. Ya. Teknisi-teknisi seperti itu akhirnya tidak pernah takut, tidak ada ini, nggak ada ini, Ya. karena kalau nggak ada ini yang saya bikin, nggak ada ini yang saya bikin. Nah ini tadi mungkin yang step-step yang ini yang bawa Kika Karanu akhirnya menuju casing nasional, ya kan? Iya. Tahun kemarin itu atau tahun lalu? Kalau RKIM waktu saya di Urip ya. Di Urip, jadi? Iya. Waktu di Kolaka sempat masuk RKIM juga di Balikpapan. Iya. Ya. Tetapi sampai di RKIM aja. Iya. Gitu. Beliau Oh. juga juara Juara 3 juara tiga Juara tiga. kabin di Kabin. Nasional. tahun 2023 3 ya? iya. 2023 ya? Tapi awal 2024 ini ya. 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 Jadi hal-hal ya itu tadi yang sulit di belakang membuat pondasi yang besar Iya. akhirnya menuju kontes nasional. Ya. Terakhir waktu bawa Urip Kaizen apa yang Waktu Urip itu ini Kaizennya ya grup project. grup project? Ya, jadi bagaimana kolaborasi antara sales dan after sales. Oh ya. Nah ini titiknya. Tadi pondasi di belakang bagaimana keterbatasan bisa berkaizen akhirnya ke cabang yang lebih besar itu bukan mempermudah dalam artian lebih mudah, tapi membuat lebih kompleks. Ya. Ya kan, tadinya cuman berpikir after sales. Bagaimana after salesku ini kondisi seperti ini bisa jalan, akhirnya bagaimana roda berputar di Urip dari sales ke after sales terus maju. Nah, apa yang bisa di-share dari Kaizen terakhir ini? Iya. Ya. Ini Kaizen Urip ya, yang terakhir ini kan mengacu di TCM ya. Tadi Betul. Pak Bambang sebutkan bagaimana dari Toyota Cycle ini bisa dari unit baru masuk ke after sales, kembali lagi jadi add-on kita. Betul. Ya. Nah, ini yang kita Kaizen terkait di berapa PCM di Urip. Sebenarnya kita melanjutkan. Jadi waktu tahun 2024 di zaman Pak Fahmi Kadeng, Iya. masih Pak Ruli kepala cabang, itu kan mereka juara ini kan, juara dua nasional kan, Iya, iya. gitu. Ya. Di saya itu kita melanjutkan lagi dengan tools generasi 2.0. Tetapi saat itu hampir masih sama, cuman kita menambahkan di activity dari tim sales itu untuk memudahkan bagaimana pada saat canvassing-nya itu dimudahkan dengan langsung ada titik match-nya, alamatnya. Jadi untuk memudahkan teman-teman sales melakukan canvassing. Dari database yang ada, tinggal diklik data ini langsung muncul tuh. Ini alamatnya, titiknya di sini. Seperti itu. Database-nya ini database Ya, Excel yang keluar atau dari sales bisa saja Itu digabung. gabung di Oh, gabung ya. Kolaborasi ya. Jadi kita mengacu di unit-unit yang di atas 4 tahun kan. Oh. Yang sudah potensi untuk trading. Namun di tahun ini kita coba develop lagi ya, untuk menyempurnakan tadi Bang TCM ini. Iya. Itu bagaimana Berarti seri 3.0-nya ini ya tahun ini dari mungkin bisa dikatakan seperti itu, tapi kita merubah. Mungkin lebih ini sih, lebih kompleks lagi nih nanti. Yeah. Ya. Karena sekarang kan kepala cabang saya Pak Idam Haryadi kan. Iya. Ya. Jadi sudah kita langsung gaspol di awal. Kita konsepnya apa gitu kan. Jadi kita lagi sementara develop baik dari sisi after sales-nya,
Iya. dari salesnya maupun dari trustnya, dan nanti apa auto expertnya seperti itu. Masuk nih tertarik ini juga auto expert ke dalamnya Betul. ini Kaiseng deh. Betul, itu kan tujuannya bagaimana kita bisa meningkatkan unit entry kan, Betul. new car kan, Ya. seperti itu. Iya. Jadi new car banyak, jatuh-jatuhnya unit entry juga akan bertambah karena Sumbernya itu. sudah banyak nih. Betul. Nah, ini yang kita coba mau ubah di teman-teman sales juga, tidak ketergantungan cuma referensi aja, Ya. cuma ketergantungan Pameran. iklan kita. Ya. Bagaimana lebih cenderung ke jemput bola. Ya. Contoh kecil, sekarang Bapak Kepala Cabang itu menerapkan rewarding punishment. Itu punishmentnya kalau di SPK-nya mungkin kurang ya, Ya. itu langsung ditentukan besoknya kamu ikut tim TMC. Ya. Jadi kolaborasi activity nih. Ya. Itu kan lebih ini kan, tidak semata-mata lagi menunggu referensi. Ya. Jadi betul-betul ada istilahnya sisir kutu, Bang. Iya. Jadi pada saat teman-teman melakukan teman-teman TMC melakukan kunjungan servis dibandingkan sama salesnya, sembari teknisi melakukan pengecekan di kendaraan, teman-teman sales bisa mendampingi, bahkan dia bisa prospek customer-nya atau di sekeliling dari area customer itu. Iya. Gitu kan. Itu yang kita harapkan sebenarnya dari aktiviti itu. Jadi kalau teman-teman di cabang lain mungkin kegiatan salesnya diikutkan after salesnya. Ini after sales yang punya gawean mengikutkan salesnya yang masuk ke dalam. Jadi sudah ada nih database pasti sebenarnya yang mau diolah. Kenapa? Karena yang service kita satu titik TMC yang dikunjungi itu sudah dilihat nih petanya sama tim after sales. Jadi tinggal bagaimana caranya sales masuk ke situ untuk bisa lihat kondisi unit, on the spot video kondisi unit. Di atas 3 tahun, 4 tahun sekalian ditawarkan upgrade-nya. Nah, kalau yang di dalam sudah ditawar smart upgrade, mumpung ada di situ, nah ini lagi potensi yang ada di sekitarnya lagi, gitu deh. Jadi bertambah lagi database yang bisa didapat sama cabang Urip. Jadi betul menarik sebenarnya kalau kita berbicara database. Kenapa awal-awal perusahaan aplikasi yang merugi, tapi investor itu tanam terus uangnya semata-mata untuk database untuk lihat database dan apa sebenarnya di satu tempat itu, apa habitnya. Jadi kelihatan kok ini di daerah, anggap nih kita berbicara di BTP itu penduduknya suka makan ini, suka ini. Jadi itu bisa jadi referensi dia warung apa, terus kendaraan apa, terus jam-jam berapa yang dia order. Jadi sama, harusnya kita di kala Toyota yang namanya database itu sebenarnya adalah kalau kita berbicara tentang database itu seperti Freeport-nya Indonesia, itu tambang emas yang bisa kita gali. Jangan usah cari di luar, di dalam saja ada yang perlu kita gali. Ini emas. Nah, yang di Urip bagaimana tidak lanjut dari casingnya? Iya, yang kami angkat kan kemarin TCM kan, Bang. Iya. Sebenarnya Kaizen TCM ini sudah diangkat dari tahun 2023 di zaman Pak Wahmi KB, Pak Ruli kepala cabang, sampai tim Urip itu naik juara 2 nasional. Iya. Terus kami lanjut lagi, saya masuk ke Urip tahun 2024, kita lanjut lagi di melanjutkan Pulse ini di generasi 2.0-nya dengan tambahan di
sisi aktiviti salesnya. Jadi sales ini dimudahkan untuk pada saat melakukan canvassing itu langsung terlihat titiknya, alamat dari customer-nya. Iya, ada muncul maps-nya. Jadi lebih mudahkan untuk teman-teman sales untuk melakukan canvassing-nya seperti itu. Nah, terus juga itu dari sisi sales sekarang. Untuk yang trust ya, jadi SA kan pada saat menerima customer ini, selain bertugas untuk bagaimana bisa meningkatkan unit entry, CPOS ataupun revenue, teman-teman SA ini diharapkan juga untuk bagaimana bisa melakukan offering terkait unit-unit yang potensi untuk dilakukan trade-in, Bang. Gitu. Nah, jadi saya sempat discuss sama Bapak Kepala Cabang, Bapak Idam, ya, untuk bagaimana kita bisa meningkatkan data list dari GR ini ke sales. Melalui potensi-potensi unit trade-in, Bang. Gitu. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Jadi teman-teman UA nanti standby-nya di ruang tunggu service bengkel kan, yang dimana rata-rata unit entry di kami itu ya paling sedikit 60 lah setiap harinya. 60 satu hari. 60 unit-unit yang di atas 4 tahun itu taruhlah 25. 25 ini yang potensi untuk kita offering untuk apakah customer berminat untuk tukar tambah atau mengganti nambah unitnya itu. Nah, jadi masukan yang saya berikan ke Bapak Kepala Cabang dan beliau respon dengan positif ya, bahwasanya semua unit yang berpotensi atau di atas 4 tahun itu dilakukan taksasi secara mandiri oleh teman-teman UA. Kemudian pada saat delivery setelah service ini hasil taksasinya sama brosurnya ini langsung diberikan ke customer, menempel ke customer gitu. Jadi untuk bagaimana customer yang mungkin awalnya belum ada minat untuk mengganti unitnya, tetapi pada saat pulang ke rumah ya duduk-duduk sama keluarga mungkin dia buka lagi tuh hasil taksasinya, ya mungkin bisa saja berubah pikiran, mungkin begitu. Betul. Ini teman-teman menarik, idenya datang dari kepala bengkel. Bagaimana menciptakan peluang untuk tim sales. Jadi biasanya memang kita, kalau kita tidak tahu ini mobil tak lama, kita tidak tahu harganya, itu malas skip, bukan malas, tidak tertarik pakai untuk ganti. Tapi ketika ada nih harganya, itu mulai makin kacau. Ada bayangannya ya. Ada bayangannya, apalagi SA tambahi, Pak. Kalau tidak kita tukar ke mobil tahun ini, tahun depan itu turun ke harganya. Nah, tambah kacau. Jadi ada ketertarikan nanti untuk diganti mi deh. Ganti mi deh. Unit yang saya mau ini, sekarang anggap 150 juta. Tinggal berapa saya tambah? Tinggal berapa angsuranku? Nah, bisa jadi ini sejalan dengan program Smart Upgrade. Jadi brosur yang di bawahnya itu ada hitungan atau bagaimana? Sebaiknya ada simulasi kredit via Smart Upgrade juga, Bang. Biar customer bisa melihat kalau reguler bagaimana, Smart Upgrade bagaimana. Ada perbandingan ya, Pak. Smart Upgrade kan lebih dimudahkan di DP maupun angsuran kan, Bang. Tinggal dijelaskan saja bagaimana pada saat last payment-nya. Gitu kan. Ayo. Kalau jalan ini bareng kacau lagi nih, kacau lagi nih customer. Jadi kalau kita mau bawa analogikan di sepak bola modern, ada yang namanya playmaker, ya kan, playmaker yang atur serangan, siapa yang mau striker mana, lari kok, dikasih bola, lari striker kan. Terus kalau diserang juga, dia yang paling pertama untuk halo ke serangan kan. Jadi kalau di PCM ini, saya melihatnya bahwa SA punya peranan itu sebagai playmaker. Nah, sebagai kepala bengkel, bagaimana kita lihat itu? SA. Jadi memang peranan dari teman-teman service advisor ini besar, Pak, di situ. Jadi tadi yang sempat saya sampaikan di awal,
selain mereka dituntut untuk bagaimana bisa meningkatkan unit entry dan revenue, Ya. mereka dituntut untuk bagaimana meningkatkan ada di yang namanya kalau di TCM itu cross selling, Iya. ya, Iya. upselling, ya, upselling, cross selling, kemudian meningkatkan data leads ke sales itu melalui offering tadi unit-unit yang potensi untuk ditawarkan trade in gitu. Jadi yang tadi kita bahas UA, teman-teman UA ada standby di bengkel, kendaraan dilakukan Servis. servis, Ya. langsung ditaksasi di tempat, Ya, ya. hasilnya nanti diserahkan ke SA, diserahkan ke customer pada saat delivery. Ya. Jadi kalau saya mau tarik kesimpulan ini, TCM ini sebenarnya di kala Toyota bagus sekali perjalanannya. Ya. Bayangkan seorang KB berbicara cross selling, upselling nih. Itu sudah berbicara itu bahasa yang keluar, cross selling, upselling. Ya, ya. Ini menunjukkan bahwa kalau ini konsisten dan banyak dijalankan di cabang-cabang lain dan manajemen komit dengan ini, tidak mustahil kita akan melihat bahasa saya apa ya, kader yang ketika untuk menuju ke depan bukan cuman dari set SPV lagi yang dilihat, ada nih kader lagi. Ya, ya. Dan after sales bisa loh menuju ke depan karena sudah itu tadi berbicara upselling dan cross selling. Ya, ya. Jadi artinya pemikiran kita semua ini sudah mulai menggambarkan bahwa ini rantai, jangan putus. Betul. Ya kan, rantai jangan putus. Jadi di era sepak bola modern, kalau striker kan tidak bisa ciptakan gol, Ya. naik di back tengah Van Dijk, cetak gitu tendangan sudut. Jadi bukan cuma sales sekarang yang bisa menciptakan DO, Ya. after sales juga bisa. Jadi kalau lihat nih setengah mati nih sales kah, KB guys. Nah, ada programku, tinggal Ya. kupasang kepalamu di situ. Jangan mau lompat bola ke kau. Ya kan? Nah ini sangat-sangat luar biasa. Sama mungkin tidak terasa. Ya. Hampir lebih 1 jam kayaknya nih bicara. Nah, Hampir lebih 1 jam. Nah, ada sedikit yang membuat saya penasaran juga, Pak Ranu. Jadi untuk mengontrol dan memonitoring mengenai aktivitas CCM ini terkait kolaborasi antara sales dan after sales, apakah diadakan evaluasi atau meeting dengan kepala cabang atau dari tim sales kepala cabang beserta timnya, Pak Ranu juga dari KBN dengan timnya? Apakah seminggu sekali atau sebulan sekali atau bagaimana Pak untuk bisa memastikan proses TCM ini berjalan dengan efektif dan Luar baik? biasa. Ini Ya. konsisten, ini kuncinya Ini kita mau dapat. itulah Ini karena tajam memang ya pertanyaan. karena kunci yang sepengetahuan saya dan Pak Bambang itu adalah suksesnya TCM adalah harus konsisten memang dijalankan. Iya. Ya. Oke, saya sepakat konsistensi. Ya. Jadi memang tantangan besar dan berat itu di konsistensi dari teman-teman semua. Ya. Nah, terkait monitoring, Pak, untuk Urip sendiri, Ya. kalau kita mengevaluasi, Iya. masih ada kekurangan di terkait data leads ke sales. Makanya kenapa saya minta ke Bapak Kepala Cabang untuk Ya. dihadirkan UA, ya, karena secara report sekarang Urip itu masih minim sekali terkait data leads dari dia ke Iya. sales. Iya. Entah apakah teman-teman SA di Urip itu mungkin karena dengan rutinitas makanya kadang terlupa untuk melakukan offering trade-in tadi. Oh ya. Kami di Urip ada diperbantukan sama anak magang. Jadi anak magang ini kami beri tugas tambahan untuk melakukan wireless kepada customer-customer yang potensi untuk ditawarkan trade-in ban. Oh. Apakah customer berminat atau tidak? Nah, pada saat berminat, ini data yang kami teruskan ke teman-teman sales. Ya, ya. Tetapi untuk hasilnya sampai saat ini masih minim, makanya kita mau coba cara baru, taksasi di tempat, Ya, ya. langsung diberikan dokumennya ke formnya hasil taksasi ke customer. Ya, ya. Tinggal kita tunggu. Jadi selain formnya tadi ada sedikit bayangan hitung-hitungannya ini, Ya. Simulasi kreditnya, simulasi kreditnya. reguler maupun smart upgrade. Nah, jadi ada pilihan Ada ini. pilihan. Saya mau Betul. reguler, saya mau smart upgrade. Ya. Iya. Nah, itu yang tadi saya bilang, sales kan, pasang saja kepalamu di situ nanti bola ke kau. Ya. Kalau begini kabengku guys, Iya. bahas. Betul. Nah kalau Komami tidak bisa cetak, Komami tidak bisa deho apa Iya. lagi. Betul.
sudah terbuka peluangnya ya. Tinggal dikasih jadi gol saja. Terkait monitoring ada. Iya. Monitoring di DMS sudah ada. Makanya itu udah kelihatan yang data leads dari service ke sales ke service itu sudah terbaca. Jadi setelah lihat hasil monitoringnya memang kita masih minimnya di data lead dari GR ke sales, Pak. Itu artinya sudah ada nih data leads dari itu sudah bisa monitoring. Mungkin yang belum ada yang tertarik dari data leads itu berapa yang berhasil? Mungkin itu yang belum ada keluar ya. Memang kami betul-betul selektif. Ya. Kan kalau kami mungkin mengejar kuantiti saja, tapi tidak berkualitas untuk apa, Pak? Betul. Untuk memenuhi kewajiban saja kan. Iya. Yang penting ada terlihat ini. Asal gugur. Asal gugur. Iya. Itu dikirim nih sekian. Padahal tidak berkualitas. Nah, Iya. kami inginkan betul-betul kami olah dulu di tempat kami. Iya. Nah, itu memang ya betul-betul hot. Iya, berpotensi untuk bisa menjadi dia. Teman-teman sales. Iya, betul. Ini untuk teman-teman supervisor ya, teman-teman supervisor. Ini kalian sudah berbicara kalau tidak hot. Tapi lagi kau hot mini dikasihkan ku kasih jangan kau lagi kasih medium ki. Nah hot mini itu tadi tinggal kau pasang kepalamu, bola yang menuju ke kau. Masa tidak bisa kau cetak. Jadi ini luar biasa. Saya pikir kalau pertanyaan seberapa TCM-nya nih kita, kalau kita berbicara seperti ini nih, apa lagi? Betul. Apa lagi nih sebenarnya nih Kanda? Jadi teman-teman yang saya mau bilang after sales masih terkhusus Urip ya, karena kita belum survei atau lihat di cabang lain. Tapi kalau berbicara di Urip ini sebenarnya sudah menuju titik ke depan berbicara panen, karena sudah berproses nih. Jadi kalau kita di sales berbicara hunter dan farmer, kerennya di Urip itu farmernya itu dibantu sama tim after sales. Jadi kalau sales ke jaga itu kebunnya, ini ada nih kalau di pertanian apa yang biasa datang itu orang-orangnya datang. Petugas penyuluh. Penyuluhnya. Ada yang penyuluhnya, ada yang after sales. Ini yang dampingi kok. Jadi siap nih panenmu lebih besar. Tapi itu tadi panen lebih besar kalau konsisten. Sama mungkin juga akan jadi PR teman-teman di supervisor bahwa data yang sudah didorong sama tim after sales itu harusnya ada feedback dari tim sales. Ini yang kau dorong, ini yang berhasil dari kami. Jadi itu kelihatan Ki. Itu nanti tim after sales olah lagi. Yang berhasil kayak itu apa parameternya. Nah, jadi sudah hot, semakin hot Ki lagi. Nah, luar biasa lihat beliau ini dari keterbatasan itu. Itu tadi yang terakhir, Pak. Terkait yang feedback tadi. Itu kita akui jujur ya, hampir semua cabang yang menyebabkan mungkin dari teman-teman after sales merasa agak apatis juga sih. Betul. Karena yang tadi. Artinya menungkin apa-apa kalau sudah ke sana dan tahu ini hasilnya apa. Jadi kenapa tadi saya bahasakan itu karena ada memang beberapa percakapan yang saya lakukan sama SA ketika training tim after sales, Pak. Ada data yang kami dorong, tapi kami tidak dapat feedback. Ini loh yang berhasil sebenarnya. Betul. Tujuan yang berhasil itu untuk dipertajam lagi sebenarnya. Ini loh. Jadi tadi Pak Rani bilang kami tidak mau gugurkan kewajiban saja. Kalau gugurkan kewajiban, kalau anak after sales mau gugurkan kewajiban satu kali bersin mungkin banyak itu database dia pegang. Kalau mau jadi dikasih data leads full lagi data leads, tapi dia pilih dulu. Nah feedback itu yang laporan bahwa dari 30 yang saya kasih 3 yang berhasil, itu jadi pelajaran lagi di tim after sales. Itu apa parameternya, kenapa dia bilang dia gali semakin dia kasih itu dari 10 yang dia kasih bisa jadi 7 nanti berhasil. Nah itu tadi 7 apalagi kalau ditambah sama sales, Pak. Tahun ini kita tidak ganti, Pak. Turun kita tahun depan. Kalau masih kita punya servis berikutnya, Pak, kemungkinan yang kalah A, yang mau diganti B, yang kemungkinan lagi akan ini C, biaya-biayanya Pak 25 juta. Turun ke 150, 140 kurang 25.
itu luar biasa sekali, jadi playmaker itu luar biasa sekali. Jadi hari ini sangat luar biasa pembicaraan dengan after sales. Kita membuka paradigma baru bahwa after sales itu di TCM bukan cuma menggugurkan kewajiban, ada analisa di dalamnya, ada analisa. Nah itu tadi, sebelumnya saya belum pernah mendengar kadang berbicara cross selling, upselling. Nah, ada cross selling sama upselling ini dibicarakan. Ada mihot yang didapatkan. Nah, ada mungkin pertanyaan berikutnya buat narasumber kita. Ya, jadi yang penting juga adalah feedback dari tim sales ke after sales Paranu yang harus ditindaklanjuti oleh tim after sales untuk perbaikan ke depannya. Nah, biasanya masukan-masukan dari sales ke timnya Pak Ranu, feedbacknya itu seperti apa biasanya, kondisi yang paling umum, Pak? Biasanya terkait masalah untuk feedbacknya atau masih buram sih barang-barang, atau masih buram atau buram, ya, mendung apa-apa. Ya. Ya biasanya terkait dengan komunikasi. Ya. Alasannya nggak ada konfirmasi lagi, nggak ada ini lagi informasi dari customernya. Setelah ditawarkan itu sudah close. Itu rata-rata itu. Terus juga biasanya memang mungkin teman-teman lupa mungkin. Ya, memang agak-agak ini sih terkait untuk yang feedbacknya ini mungkin karena kesibukan atau apa, kadang terlupa, Pak. Oh. Terus misalnya meeting evaluasi, apakah tim dari Trust khususnya tim UA-nya itu dilibatkan juga Pak Ranu ya? Iya, makanya tadi yang saya sampaikan, sekarang ini sudah mulai kita develop untuk itu. Ya. Memang belum ini Bang ya. Kita sudah develop ini, sudah ada beberapa hari teman-teman juga sudah standby di ground service ya. Bahkan semalam saya diskus sama UA-nya, saya minta tolong dijalankan itu terkait taksasi di tempat. Ya, itu. Jadi sebelum offering, itu. Kita lampirkan hasil taksasi kita, saat delivery kita serahkan ke customer-nya. Dilampirkan dengan brosur, bahkan dengan simulasi kreditnya kalau bisa, yang reguler sama smart abi. Oh ya, betul. Itu yang paling menentukan sekali Pak Ranu, karena biasanya kan pintu pertamanya itu adalah dari hasil taksasinya. Dan juga banyak mindsetnya customer di luar. Kenapa harga mobil saya rendah sekali ditaksasi oleh pihak uangnya jikalah, itu kan yang mau dirubah sedikit mindsetnya supaya bisa lebih mempercepat prosesnya dengan harga yang layak dan wajar barangkali Pak Ranu. Sebenarnya harapannya begini, pada saat ditaksasi kan pasti agak acuannya memang agak rendah. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya bagaimana customer nelpon tuh nomor yang ada tercantum di situ. Saat nelpon dari teman-teman UA ataupun sales itu yang menggali lagi. Minimal ada pintu masuk kan begitu kan, Bang? Betul. Sama tadi waktu sales yang diberi punishment untuk mendampingi TMC, tujuannya itu mendapatkan database, mendapatkan peluang untuk melakukan step-step tadi, Bang. Oh, betul. Gitu. Jadi itu yang coba kita karena ya kembali lagi bagaimana supaya mindset tadi yang kita coba diubah ke teman-teman sales mungkin yang lebih cenderung tadi menunggu referensi, menunggu hasil iklan tadi ya. Mungkin kalau yang senior oke, jaringan sudah kuat. Iya sudah kuat, sudah banyak customernya ya. Sales baru, Pak. Betul. Cara itu mungkin bisa membantu. Bisa membantu betul. Jadi teman-teman, kalau saya mau bahasakan yang dibuat sama Pak Ranu yang ada taksasi, ada hitungan smart upgrade, ada hitungan reguler, itu tujuan bukan tujuan, itu bukan untuk closing sebenarnya, tapi itu untuk qualifying-nya sales. Kenapa saya bilang untuk qualifying? Ketika si customer pegang yang bilang tadi nyangkut di kerendahan ki harga mobil, ketika dia bilang kerendahan kini harga mobilku, maka percaya
akan ada itu niatnya. Kalau tidak ada niatnya dia jual dele, Iya. sudah. Iya, tidak ada tindak Tapi lanjutnya, ketika iya. ada feedback yang mengatakan Iya. kerendahan, Iya. nah itu dia sudah berpikir gitu Sebenarnya, iya. Kok nggak ganti? Kenapa? Dari mana dia tahu harganya rendah? Iya. Kalau Iya. logika yang awal yang dibangun, dari Betul. mana dia tahu harganya rendah? Betul. Kalau dia tidak pernah mencari. Iya. Nah, kalau dia tidak bilang, dia tidak A, B, C, dia tidak mengatakan apa-apa, maka itu tadi lo banget gitu, karena dia tidak tahu yang kita kasih ini rendah kah, yang Iya. kita kasih ini cocok nih atau tinggi, saya jual dia tinggi, karena dia tidak pernah tahu. Tapi kalau ada feedback rendah ki, masuki nih, kenapa saya bilang masuki? Karena kata rendah itu tidak akan muncul kalau dia tidak cari standarnya berapa. Oke. Kalau dia cari standarnya berapa, artinya ada keinginan untuk jual Ya, itu jual unit. atau mengganti ya. Ya, Ya. jadi titiknya ketika dikasih gitu bukan barang di closing sebenarnya, Ya. tapi bahan qualifying kali Oke. ini untuk itu, untuk menuju closing. Nah ini sangat luar biasa. Nah itu tadi saya bilang umpannya itu after sales tidak kegawang ke kepalamu. Ya. Tapi kalau begitu terus bisa jadi itu tidak ngumpan ke after sales, Ya. langsung di tendangan bebas, langsung ke gawang. Jadi ya itu tadi. Zaman sekarang bukan cuma striker yang bisa ciptakan gol, Ya. back pun bisa. Mm-mm. Bukan Betul. cuma striker yang punya harga sangat mahal, back pun bisa. Van Dijk sekarang harganya berapa? Banyak striker yang kalah. Kenapa harganya mahal? Selain jago bertahan, bisa ciptakan gol di saat-saat kritis. Ya. Van Dijk itu. Nah, Oke. tim after sales ketika cabang tak nanti kurang DO-nya, bisa jadi langsung ndak ke sales, langsung ke Pak Kacap ini. Ada itu. Ya. Tanda jadinya. Selesai bareng-bareng kalau gitu. Tapi karena TCM yang kita mau adalah bagaimana pengalamannya pelanggan yang Ya. mengatakan bahwa dari sales Ya. ke tim admin, ke tim after sales, dan kembali ke purna jualku, Ya. itu pengalamannya sangat luar biasa. Betul. Yang akhirnya dia tidak mau ke kompetitor. Kompetitor ya, atau ke merek lain ya. Ya, Ya. betul. Jadi mungkin karena waktu Ya. yang membatasi, mungkin ada closing statement atau apakah arahan dari Pak Ranu buat teman-teman di after sales teknisi Ya. yang mau menuju karir berikutnya, Insya sama Allah. bagaimana sales menyikapi TCM untuk itu, mungkin Ya. Pak Ranu. Ya, makasih Bang. Mungkin dari saya, yang pertama untuk teman-teman teknisi ya, adik-adik saya, tetap semangat. Kita punya target untuk bekerja sebagai teknisi itu kita harus punya target. Berapa lama sih kita bisa promosi jadi foreman kah atau jadi SA kah? Kemudian untuk teman-teman yang di SA ya, ini yang banyak sebenarnya potensi Bang untuk bisa naik ke karir berikutnya ya, apakah supervisor atau kepala bengkel. Ya. Gitu. Nah, jadi kata kuncinya di sini bagaimana kita menikmati prosesnya dan harus maksimal di setiap proses itu. Mungkin itu Bang, supaya kalau kita langsung memikirkan hasilnya, kadang kita stres Ya. juga karena tidak sesuai dengan harapan kan. Jadi kita berusaha saja, tetap dengan doa ya, berusaha dengan maksimal ya, hasilnya insyaallah tidak akan mengkhianati ini kan, proses itu Iya. hasil kerja tidak akan mengkhianati ini Hasil. hasilnya gitu kan. Iya. Tidak mengkhianati dari proses yang sudah kita buat gitu. Terus untuk service manager ya, kepala bengkel itu mungkin ada, saya ulang lagi, pernah saya sampaikan waktu Kalator yang di bulan berapa ya, tahun lalu. Sebenarnya kita ada 4 sih sebenarnya yang perlu kita pegang, dan ini saya belajar juga Bang. Tetap saya bagaimana, karena saya juga banyak sekali kekurangan, jadi ini yang kita belajar sama-sama. Kepala bengkel itu cuma sebenarnya ada 4 essential kompetensi yang harus ini. Yang pertama itu problem solvingnya, terus yang kedua mappingnya, ketiga itu coaching ya, 4 continuous improvement, Kaizen, 5, yang terakhir itu monitoring dan evaluasi. Nah,
Kalau itu yang kita konsen di situ di 5 itu, insya Allah kita bisa hasilnya lebih baik lah. Mungkin itu Bang dari saya. Oke, luar biasa sekali ya. Pesan-pesan moral dan juga pesan-pesan dari Pak Ranu untuk teman-teman di after sales. Dan ini juga menjadi satu pencerahan buat kita semua ya. Jadi tadi sejam kita bicara, kata pertama yang masuk itu adalah tekuni. Nah itu, tekuni ya. Saya teringat-ingat terus itu. Kemudian kalau kita bicara mengenai historis Toyota, keberhasilan Toyota bisa berkembang dari awal sampai dengan sekarang ini adalah berkat bakti seorang anak kepada ibunya. Nah, contoh Pak Ranu inilah ya. Dan juga mungkin bagi teman-teman semua, berbaktilah pada orang tua karena dua orang tua itu langsung dijabah di langit teman-teman ya. Seperti kisah sukses pendiri Toyota. Dan juga banyak sekali tadi sudah diulas sama Pak Ranu mengenai kondisi perjalanan karir beliau dari teknisi kemudian ke SA dan seterusnya dari serba kondisi yang terbatas sampai kemudian seperti sekarang ini, itu semua mengalami proses, semua mengalami kondisi yang naik turun, tetapi karena konsistensi, semangat dan kemauan yang keras untuk selalu berbuat yang terbaik, nah sampailah sekarang beliau di posisi yang seperti sekarang ini. Itu yang jadi pelajaran terpenting untuk teman-teman semua. Silakan, mungkin Bam, saya mau ditambahkan. Kalau beliau memang luar biasa. Jadi perjalanan pembicaraan kita hari ini itu, kalau kita tadi kesimpulan yang diambil sama Bang Opi, kalau saya bisa tambahkan sedikit saja yang saya tambahkan sebenarnya, bahwa orang sukses itu tidak terlalu senang membicarakan apa yang dia dapatkan sekarang. Tapi dia sangat senang berbicara bagaimana prosesnya dia menuju ke situ. Nah, itu tadi yang dikatakan Pak Ranu, bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan orang yang berhasil akan sangat bergembira berbicara tentang prosesku menuju ke situ. Karena ada kesedihan, ada kekuatan, dan lain sebagainya di dalamnya. Dia, kalau kita tanya, apa yang kita punya sekarang, bagaimana sekarang, itu kadang dia tidak suka dengan itu. Dia akan berbicara, saya dulu ketika berbicara tentang proses, itu sangat luar biasa. Jadi teman-teman, jangan pernah ragu untuk berproses dimanapun teman-teman ditempatkan, karena proses itu harus kita nikmati untuk menuju hasil yang lebih baik. Jadi kita tutup podcast nafas kita yang seri ke-8 ini dengan bintang tamu yang sangat luar spesial spesial. Ini pertama kita tapi pertama saja kalau orang bilang biasa daging, ini jangankan daging, kulit dan tulang juga ada di dalamnya. Edisi pertama di 2025 untuk nafas seri 8 teman-teman ya. Betul. Jadi orang biasa tulangnya dibuang, ini tidak, beliau kondro, bahkan lebih mahal dari harga daging soto itu sendiri. Langsung mendirikan spesial untuk teman-teman semua. Jadi kita tutup nafas 8 dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.